warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda yang soleh dan soleha semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap berada di rumah, jaga kesehatan, karena kita nggak tahu ya kapan wabah ini berakhir. Yang jelas kita selalu perhatikan protokol kesehatan, makan makanan yang bergizi, minum air putih selalu, dan yang pastinya terus berpikir positif. Baiklah Ananda semua, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu kita akan masuk ke materi manfaat kerjasama dan bentuk-bentuk kerjasama. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Bunda akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu ada dua. Yang pertama, melalui tayangan video YouTube dari Bunda ini, kalian dapat menyebutkan manfaat dari kerjasama dengan benar. Dan tujuan pembelajaran yang kedua, melalui penayangan video YouTube ini diharapkan Ananda semua dapat menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama dengan baik dan benar. Jadi itu ada dua tujuan yang akan kita capai hari ini. Kita akan bahas satu persatu ya. Kita akan mulai masuk ke materi. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama, manfaat dari kerjasama. Apa sih kerjasama itu? Kemarin kita sudah ya bahas pengertian kerjasama. Jadi kita review ya, bahwa kerjasama itu adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, baik itu lembaga, pemerintah atau yang lainnya, untuk mencapai tujuan bersama pula. Itu pengertiannya. Nah, di samping itu kerjasama ini pastinya memiliki manfaatnya ya. Apa saja sih manfaat yang kita dapatkan dengan melakukan kerjasama ini? Nah, ini akan kita bahas. Nah, ini ada slide-nya ya. Nah, manfaat kerjasama. Kerjasama memang penting dalam kehidupan bersama. Nah, pentingnya kerjasama antara lain terlihat pada hal-hal berikut. Yang pertama manfaat dari kerjasama yaitu kerjasama membuat pekerjaan akan terasa lebih ringan. Nah, ini salah satu manfaat kerjasama ya. Jika kita mengerjakan segala sesuatu itu secara bersama-sama, mengajak teman lain kita, maka pekerjaan kita itu akan terasa lebih ringan. Kita nggak cepat capek, bisa cepat istirahat karena ada bantuan dari teman-teman. Makanya itu kerjasama itu sangat penting. Yang kedua, manfaatnya itu kerjasama dapat membuat pekerjaan cepat terselesaikan. Ya pastilah ya, nomor 2 ini kalau kita melaksanakan piket kelas secara bersama-sama, berbagi tugas, ada yang menyapu, mengepel, membersihkan kaca, merapikan rak buku, rak sendal, maka pekerjaan itu akan cepat terselesaikan. Jadi kalau kalian piket kelas, kan biasanya piket kelas itu di jam akhir pelajaran ya, sudah sholat asar. Nah, langsung itu Ananda sebelum pulang harus piket kelas dulu. Nah, biasanya walasnya sudah membagi, ini bagian ini, si ini ngerjakan yang ini. Jadi sudah ada bagiannya masing-masing. Jadi kalian harus melakukan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh walasnya. Jika kalian melakukan tugasnya dengan niat-niat, dengan dari hati, maka cepat akan terselesaikan pekerjaan itu.
Terus yang ketiga, kerjasama dapat meningkatkan rasa setia kawan. Ya betul, jika kita mengajak teman-teman kita untuk kerjasama membersihkan kelas, pasti kalian sambil ngobrol-ngobrol ya. Nah, di sanalah nanti akan meningkatkan rasa setia kawan kalian. Tahu, nah si Dio nih cak ini ternyata uangnya. Kalau bahasa Palembangnya tuh si Dio nih cak ini. Nah, jadi kita tahu sifat-sifat dari teman kita itu kalau kita sering berkomunikasi dengan teman kita, apalagi pas kita melakukan piket itu. Nah, terus yang keempat, kerjasama dapat mempererat tali persaudaraan. Betul juga jika dalam kerjasama di lingkungan rumah ya, kita membantu ibu memasak, yang Ahwat membantu ibunya memasak, yang Ikhwan membantu ayahnya mencuci mobil, membersihkan halaman rumah. Nah, maka itu akan terasa erat tali persaudaraan kalian, apalagi dibantu oleh adik-adik atau ayu dan kakaknya juga. Terus yang kelima, manfaatnya ialah kerjasama dapat menciptakan kerukunan. Betul juga ya. Jadi dengan bekerja sama ini akan menciptakan kerukunan juga, baik itu dengan anggota keluarga jika kita melakukan kerjasama di lingkungan keluarga, bahkan juga kalau kita di lingkungan masyarakat ya. Nah, di sana juga kita akan menciptakan kehidupan yang rukun dengan tetangga-tetangga kita, dengan orang samping, kiri, kanan, depan, belakang rumah kita ya. Makanya kerjasama ini sangatlah banyak sekali manfaatnya. Terus yang keenam, kerjasama dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Iya, betul juga. Mengapa begitu? Ya karena ya negara kita ini memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi walaupun kita misalnya punya tetangga yang agamanya non muslim ya, nah makanya di sana kita harus bisa menciptakan kerukunan dengan tetangga yang beda agama tadi. Dari sanalah akan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, saling menghargai, menghormati. Disitulah akan muncul rasa persatuan dan kesatuannya. Kita harus, walaupun mereka beda ya agamanya dengan kita harus saling menghormati. Bahkan mereka juga harus menghormati agama kita, karena di agama kita yang mengajarkan bahwa kita hidup ini harus tolong menolong, saling membutuhkan satu sama lain. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendirian kan, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Allah saja selalu memberikan kita nikmat sehat, nikmat apalagi ya, nikmat syukur. Pokoknya yang kita jalani sekarang, alhamdulillah yang kita sekarang masih bisa belajar, itu merupakan nikmat juga dari Tuhan. Nah, jadi kita harus bisa menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan ini ketika melakukan kerjasama itu. Dan yang terakhir yaitu kerjasama dapat memupuk rasa kebersamaan. Sama juga ini ya, baik di lingkungan masyarakat maupun di keluarga, di sekolah. Pastilah dengan melakukan kerjasama ini dapat membuat kita hidup itu terasa nyaman, tenang, rasa milik bersama-sama ya, nggak sendirian. Karena enak kalau menurut Bunda ya, punya banyak teman itu bisa saling membantu satu sama lain. Nah, itu manfaat dari kerjasama dari Bunda, bisa dibaca-baca lagi juga di bukunya, ada di halaman 124. Selanjutnya tujuan yang pembelajaran kedua yaitu bentuk-bentuk kerjasama. Sebelum kita masuk ke bentuk-bentuk kerjasama, ini di penjelasan di bukunya ada di halaman 125 bahwa menjelaskan dulu gotong royong menjadi cara hidup rakyat Indonesia sejak sebelum kemerdekaan. Inilah bentuk kerjasama khas di Indonesia ya, yang kata Bunda kemarin bahwa kerjasama ini merupakan kerjasama yang khas di Indonesia ini disebut dengan gotong royong pada zaman dulu.
Itu ada kan pas di materi yang awal sudah Bunda jelaskan ya. Nah, selanjutnya adapun berbagai bentuk gotong royong yang ada di masyarakat Indonesia, antara lain yang pertama yaitu ada gotong royong berburu dan mengumpulkan makanan. Terus yang kedua ada gotong royong bercocok tanam, dan yang ketiga ada gotong royong membangun rumah. Nah, untuk yang penjelasannya ya, gotong royong berburu dan mengumpulkan makanan. Maksudnya di sini gotong royong berburu binatang liar ya. Terus juga gotong royong untuk menangkap ikan di laut. Nah, dengan cara gitu nanti makanan akan terkumpul. Dengan cara bergotong royong seperti itu. Terus yang kedua, gotong royong bercocok tanam. Nah, ini maksudnya ya, gotong royong bercocok tanam adalah bercocok tanam padi, misalnya bercocok tanam apalagi ya, bercocok tanam bunga atau yang lainnya. Nah, itu sesuai dengan daerahnya masing-masing ya, keadaan tanahnya itu gersang atau gimana. Nah, di sanalah dengan gotong royong bercocok tanam biasanya dilakukan oleh para petani sawah yang berdekatan. Mereka ada yang mencangkul, membajak, dan melakukan berbagai pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan pertanian. Terus kalau kerjasama membangun rumah, yang terakhir gotong royong membangun rumah. Nah, di sini gotong royong membangun rumah yaitu dapat dilakukan di lingkungan masyarakat. Misalnya ketika ada salah satu warga yang ingin membangun rumah, biasanya ya antar tetangga mereka tuh saling gotong royong untuk membantu membangun rumah tersebut biar cepat selesai. Begitu juga nanti ada juga biasanya gotong royong membangun rumah itu nanti ada kegiatan membersihkan lingkungan, bakti sosial, dan lain-lainnya. Mungkin itu penjelasan tentang bentuk-bentuk gotong royongnya. Bisa kalian baca lagi ya di bukunya, ada di halaman 125 sampai halaman 120. Nah, selanjutnya kita masuk ke bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Ada 4. Yang pertama itu ada kerjasama dalam kehidupan sosial politik. Di sini maksudnya kehidupan sosial politik. Kerjasama dapat dilihat dalam bermusyawarah, di mana dalam bermusyawarah kerjasama yang terjadi adalah kerjasama untuk mencapai kesepakatan. Bagi bangsa Indonesia, musyawarah sangat dijunjung tinggi. Hal ini terlihat dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi dengan semangat bermusyawarah ini terlihat dalam sila keempat Pancasila. Itu merupakan contoh salah satu kerjasama dalam kehidupan sosial politik. Nah, selanjutnya kerjasama dalam kehidupan sosial politik antara lain dapat diwujudkan dengan melaksanakan hal-hal berikut. Yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah ketika mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab. Yang keenam, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Dan yang terakhir, yang ketujuh, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Nah, itu kerjasama dalam kehidupan sosial politik. Yang kedua yaitu kerjasama dalam kehidupan ekonomi. Kerjasama itu tidak harus diterapkan dengan kehidupan sosial politik aja, tetapi kerjasama juga harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi. Kerjasama dalam bidang ekonomi merupakan salah satu bentuk pengamalan sila
Keberapa? Ayo. Sila kelima ya, Pancasila yang berbunyi bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu bentuk pengamalan dari sila ini adalah mengembangkan perbuatan yang luhur dan mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Nah, itu salah satunya kerjasama dalam kehidupan politik, kehidupan ekonomi ada di sila kelima yang membahas juga tentang kekeluargaan dan kegotong royongan. Nah, wujud usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dalam pembangunan perekonomian Indonesia yang sesuai pada pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah koperasi. Koperasi menurut Muhammad Hatta adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Dengan semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang. Nah, itu salah satu ya contoh kerjasama kehidupan ekonomi ialah adanya koperasi tadi. Selanjutnya yang ketiga kerjasama ada beberapa ini Bunda lanjutkan lagi ya yang kerjasama kehidupan ekonomi tadi, antara lain dapat kita wujudkan dengan melaksanakan semisalnya ini mengembangkan perbuatan yang luhur dan yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, terus bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, tidak bersikap boros, tidak bergaya hidup mewah, suka bekerja keras, menghargai karya orang lain, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, itu merupakan bunyi sila dari sila kelima ya, salah satu butir-butir Pancasila itu. Jadi di butir-butir Pancasila itu kita dapat mewujudkan kerjasama dalam kehidupan ekonomi. Terus yang ketiga baru kita bahas, yaitu kerjasama dalam kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Nah, pertahanan negara menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Keikutsertaan seluruh warga negara dalam bidang pertahanan dan keamanan diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Ada dalam pasal 30, yaitu ada dari ayat 1 sampai ayat 5. Bisa kalian baca ya bunyi ayat, yaitu di halaman 131. Nah, selanjutnya keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara diselenggarakan melalui hal-hal berikut. Yang pertama yaitu ada pendidikan kewarganegaraan, yang kedua pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, yang ketiga pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Nah, dari uraian yang Bunda jelaskan tadi, tampak bahwa dalam kehidupan pertahanan dan keamanan negara, kerjasama antar warga negara itu sangat penting. Tentu saja dalam kerjasama ini kita harus dapat memperlihatkan nilai-nilai seperti cinta kepada tanah air, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kesiapan psikis dan fisik untuk bela negara.
Jadi kalau kerjasama dalam kehidupan pertahanan dan keamanan negara ini lebih merujuk ke sila ketiga ya, yang bunyinya Persatuan Indonesia. Oke, yang terakhir yaitu bentuk kerjasama yang terakhir adalah kerjasama antar umat beragama. Nah, kerjasama antar berumat agama ini yang jelas kita ketahui ketahui bahwa bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk tuh berarti banyak ya. Kemajemukan itu tidak hanya dapat dilihat dari banyaknya etnis, suku, bahasa, budaya, dan adat istiadat. Kemajemukan itu juga dapat dilihat dari beraneka ragamnya agama. Kemajemukan ini dapat terjadi karena negara menjamin hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianutnya. Hal ini dapat dilihat ya, terdapat dalam Undang-Undang Dasar itu pada pasal 28E ayat 1 dan 2 serta pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, kemajemukan hendaknya dilihat sebagai sesuatu yang dapat memperkaya persatuan. Hal ini dapat terjadi jika kita menjunjung tinggi kerukunan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerukunan berarti baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati dan bersepakat. Kerukunan sering diartikan sebagai kondisi hidup dan kehidupan yang mencerminkan suasana damai, tertib, tentram yang mencerminkan suasana tertib, tentram yang sejahtera, hormat menghormati, harga menghargai, tenggang rasa, gotong royong sesuai dengan ajaran agama dan kepribadian Pancasila. Nah, dari itu tampak bahwa kerukunan penting dalam kerjasama antar umat beragama. Kerjasama antar umat beragama antara lain dapat dilakukan dengan menanggulangi masalah kelaparan, kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan di dalam masyarakat. Nah, itu kerjasama antar umat beragama. Yang jelas bahwa kerjasama ini lebih merujuk ke sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Jelas ya, itu sila pertama. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari Bunda tentang materi ini. Tadi sudah Bunda jelaskan ya tentang manfaat kerjasama dan bentuk-bentuk kerjasama. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Silakan kalian pahami dari penjelasan Bunda ini. Apabila perlu dicatat di buku tulisnya masing-masing. Ini ada juga Bunda baca-baca juga dari buku cetak kalian ya. Silakan dibuka bukunya bab 5 tentang kerjasama. Itu saja dari Bunda. Semangat belajarnya. Nanti setelah ini Bunda akan berikan tugas ya. Jadi pantau terus Edmodonya. Oke, Bunda akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.